raga bermula dari pembentukan pribadi yang bermoral dan berakhlak mulia, yang dalam ilmu tasawuf dikenali dengan tahalli, tajalli, dan tahalli. Yang pertama adalah tahalli. Aliran tahalli berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang kotor dan penyakit yang merusak. Yang kedua adalah tahalli. Tahalli adalah menghis diri dengan jalan membiasakan dan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik. Yang ketiga adalah tajalli. Tajalli adalah setelah seorang melalui dua tahap tersebut, yaitu tahalli dan tahalli. Ketiga yakni tajalli. Seorang yang hatinya terbebas dari tabir atau hijab yang sifat-sifat kemanusiaan, memperoleh nur yang selama ini tersembunyi atau gaib dan fana segala selain Allah ketika nampak tajallinya wajahnya. Dalam tasawuf lagi adalah yang pertama Hasan al-Basri, yang kedua Muhaisibi, dan yang ketiga Al-Ghazali. Yang pertama Hasan al-Basri, dia adalah seorang sahih yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Dasar pendirian beliau adalah suhud terhadap dunia, menolak kemegahan semata menuju Allah, tawakal, khauf, dan raja. Yang kedua adalah Muhaisibi. Al-Muhaisibi adalah sufi ulama yang besar menguasai beberapa bidang ilmu seperti tasawuf, hadis, fikih. Ia seorang figur sufi yang selalu menjaga pendirian terhadap perbuatan dosa. Yang ketiga adalah Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju tasawuf yang dicapai dengan mematahkan hambatan-hambatan jiwa dan membersihkan diri dari moral yang tercela. Yang kedua yaitu aliran tasawuf irfani. Aliran tasawuf irfani merupakan sebuah suluk atau perjalanan rohani, yakni sebagaimana orang pemburu rohani atau nifsit nasali yang ingin mencapai tujuan puncak kemanusiaan, yakni tauhid. Tokoh dalam tasawuf irfani yaitu ada dua orang. Yang pertama Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah merupakan tokoh tasawuf pertama yang dianggap sebagai pelopor doktrin cinta tanpa pamrih kepada Allah. Yang kedua Zun al-Misri. Zun al-Misri diberikan kepadanya berhubungan dengan berbagai kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Posisi al-Musri dalam tasawuf tidak penting karena dialah orang yang pertama di Mesir yang bisa membicarakan masalah ahwal dan makomat para wali. Dia juga dipandang sebagai bapak pahamma rifah. Yang ketiga adalah tasawuf amali. Tasawuf amali yaitu tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Dalam pengertian tasawuf amali ini berkonotasikan tarekat. Dalam tarekat ada tiga unsur, yakni guru, atau dimaksud dengan mursyid, murid, dan ajaran. Tokoh-tokoh tasawuf amali yang ada dua, yaitu yang pertama Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau adalah pendiri tarekat Qadariyah. Ia berpengaruh di hati masyarakat yang dituturkan lewat bacaan manakib pada acara-acara tertentu. Manakib ini dibaca dengan tujuan agar mendapat berkah. Yang kedua Ahmad Abu Hasan Ar-Rifai. Ciri tarekat ini adalah penggunaan tabuhan rebana dalam wiridnya yang diikuti dengan tarian dan permainan debus. Yang keempat adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi intuitif dan rasional. Tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai filsafat karena ajarannya dan metodenya didasarkan pada rasa atau sauk, dan tidak bisa dikategorikan pada tasawuf yang murni karena sering diungkapkan dengan bahasa filsafat. Ya, tokoh-tokoh dalam tasawuf falsafi ada dua. Yang pertama Abu Yazid al-Bustami. Ajaran tasawuf yang terpenting dari Abu Yazid al-Bustami ini adalah fana dan baqo. Fana adalah hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang, sedangkan baqo adalah mendirikan sikap-sikap terpuji kepada Allah. Tokoh yang kedua adalah Al-Hallaj. Ajaran yang paling terkenal adalah hulul, yaitu satu
yaitu paham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu dan mengambil tempat hulul di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuhnya itu dilenyapkan. Yang kurang mengerti dari presentasi saya boleh komen di bawah. Yang terakhir adalah kesimpulan dari artikel saya ini. Aliran dalam tasawuf terbagi menjadi 4, yakni aliran tasawuf akhlaki, irfani, amali, dan falsafi. Tasawuf akhlaki adalah ajaran tasawuf yang membahas kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat guna mencapai kebahagiaan yang optimal. Tasawuf irfani adalah tasawuf yang berusaha menyingkap hakikat kebenaran atau makrifat, diperoleh dengan tidak melalui logika atau pemikiran tapi melalui pemberian Tuhan. Tasawuf amali yaitu tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi intuitif dan rasional. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.